Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru di SMA Negeri 1 Banjarmasin, mohon izin saya ingin mempresentasikan aksi nyata tentang budaya positif untuk memenuhi tugas CGP Angkatan 11 Kabupaten Brebes. Ya, nanti Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah kita. Jadi hal-hal negatif yang sudah berjalan nanti kita perbaiki bersama. Intinya saya di depan sini tidak menggurui, tapi kita belajar bersama. Ya, nanti barangkali setelah ini Bapak Ibu ikut angkatan 12 dan 13, 14 dan kalau ada ya sampai 20 mungkin. Amin ya. Berikut ya, sebelum kita memulai, artinya dalam sebuah pembelajaran nanti kita harus sepakat dulu terkait kesepakatan belajar. Ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengurangi apabila ini tidak sepakat ya. Ini yang biasanya kami sepakati sebelum memulai pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, saat saya memulai pembelajaran itu membuat kesepakatan belajar dulu. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Sepakat ya. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Sepakat ya. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Sepakat ya. Nah, yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, harus gembira ya. Kan tadi sudah makan bakso. Ya, nanti ada sesi berikutnya. Gitu ya. Nah, untuk menambah semangat kita, ya Bapak-bapak, kalau saya tidak yel ya, karena basicnya dari sarjana olahraga ditemani oleh saudara-saudara saya dari PJOK. Nanti kita Brian Bim bareng atau senam otak. Nanti Bapak Ibu yang otaknya sengklek, yang kanan kirinya nggak pas, bisa ini. Kok mati? Oh ya. Oke, silakan. Sengaja saya pilih yang cantik ya. Ayo kita berdiri bareng Bapak Ibu. Ya. Baru datang, sabar. Iya, ayo popon. Ayo popon.
Fotonya agak maju. Dari sisi aja, dari sisi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita masuk ke materi karena tadi sepertinya sudah gembira. Ya, untuk unsur dalam budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar, stimulus respon, teori kontrol. Untuk disiplin positif ada nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia dari Dan Goshen. 3 motivasi perilaku manusia. Terus yang kelima ada 5 posisi kontrol. Ada guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer, dan yang terakhir nanti keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, atau kalau di Wetan Ki Hajar Dewantoro ya. Kalau di sini jadi Ki Hajar Dewantara. Pendekatan diferensiasi menjadi kunci dalam pembelajaran di Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik membuat variasi dalam proses, produk, dan konten pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam murid. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap keunikan setiap murid dan pentingnya menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Inilah yang disebut pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi untuk pembelajaran sekarang Bapak Ibu itu semuanya berpusat kepada murid. Untuk miskonsepsi teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, ya, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua peraturan efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang terjadi di kehidupan nyata yang ada di sekitar kita. Nah, untuk stimulus responnya, realitasnya kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya bahwa kebutuhan kita berbeda. Untuk stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku sebetulnya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, yang sebetulnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Disiplin positif, ya, disiplin positif ada kemandirian, kedisiplinan, mengatur diri, perkembangan karakter, keterampilan sosial. Ya, disiplin positif merupakan pendekatan yang mengajarkan anak atau murid untuk mengenali dan menghargai aturan serta memiliki rasa tanggung jawab atas tindakannya sendiri. Disiplin positif tidak hanya menekankan pada hukuman atas kesalahan, tetapi lebih kepada pembelajaran dari kesalahan tersebut untuk perkembangan karakter dan keterampilan sosial. Disiplin positif bertujuan untuk membantu murid mengembangkan kemandirian, kedisiplinan diri, dan kemampuan mengatur diri, serta menghargai proses belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat.
Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu guru harus memiliki nilai-nilai kebajikan seperti ini. Ada rasa peduli ya. Berikut untuk subnya. Ada keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, ya, belas kasih, bertujuan, tinggal rasa, gotong royong. Ada nilai rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, dermawan, harga diri, dan rendah hati. Ada nilai integritas, yaitu kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan keteguhan hati. Dan ada nilai rasa hormat, ada tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya diri, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Nah, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian untuk motivasi eksternal, ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi contohnya kan kadang Bapak Ibu, untuk murid kita perlu memberikan, selain motivasi internal dari muridnya, kita juga memberikan motivasi eksternal. Contoh yang sudah berlaku di kantin kejujuran, memberikan voucher apa Bu? Belanja ya dari gurunya. Pak Aris sudah coba Pak Aris? Oh sudah. Papon? Setelah ini nanti coba. 5.000 ya. Ya itu motivasi eksternal untuk murid lebih berprestasi. Jadi dikasih reward jajan di kantin kejujuran. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan. Nah ini ada perbedaan Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang selama ini berjalan atau identitas gagal yang sudah berjalan di kita itu adalah hukuman ya yang sudah berjalan. Salah satu contoh sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif atau agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, selama ini yang sudah berjalan, murid harus takut dan makanya berpusat pada guru. Sedangkan untuk identitas sukses atau disiplin, ada konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusi merupakan pilihan. Nanti untuk restitusi kita praktekkan Bapak Ibu. Terus menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya untuk penilaian tadi dari hukuman tadi itu negatif, ya contohnya awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah itu untuk tidak diterapkan lagi. Ada mode paksaan, dipaksa misalnya nggak mau, pokoknya bapak nggak mau tahu gitu. Nah itu yang sudah terjadi kan seperti itu ya. Terus mendorong atau menyalahkan diri, terus ada konsep diri buruk. Nah netral untuk konsekuensi ada lakukan apa yang saya katakan. Tadi sama. Stimulus respon, mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Untuk restitusi ada sisi positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak bersalah itu ditanya dulu untuk identifikasinya. Nah, terus teori kontrol tadi, untuk teori kontrolnya guru sebagai pemantau, sebagai manajer, apa sebagai pemberi rasa bersalah. Nah, terus mendorong disiplin positif, konsep diri kuat. Nah, sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu ya, silakan menjawab. Untuk yang poin pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa Pak Jajan? Hukuman. Kalau pelajaran PJOK hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya Bu ya. Tapi kalau pelajaran informatika, ya
Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Kenapa Pak Jaja? Iya. Iya, terima kasih Pak Jaja. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Jaja. Ya. Setelah sering bermeditasi, akhirnya ilmunya nyampe. Ya, itu termasuk afirmasi positif. Ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Ya, apalagi lapangan basket kita luar biasa panasnya. Hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kaki dua, berarti handstand Pak. Ini untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa terima kasih, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, kita posisinya ada di mana Bapak Ibu? Ya, pemantau. Ada penghukum. Ada teman. Ada manajer. Sebetulnya yang paling bagus apa sih? Teman juga kalau terlalu dekat nanti baper gimana Pak? Kalau murid SD kan mungkin ini ya Pak Jajar, nggak masalah ya. Tapi kalau di SMA kalau terlalu dekat gimana? Kalau di SMA bisa anuk-anuk ya? Positif. Ya, jadi nanti kita akan tahu posisi kita itu yang paling bagus itu di mana. Nah, ini ada teorinya Pak, Bapak Ibu. Ini ada guru berbuat. Ini kan posisi kontrol tadi ya. Kalau teman itu berarti pakai mesin. Iya, ini untuk guru berbuat nih. Untuk penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, misalnya kamu bogel gitu. Iya. Nah, ada pembuat merasa bersalah. Nah, akhirnya murid sepanjang hari merasa bersalah. Seperti teman kita dulu ya. Seharusnya ibu kecewa gitu kan. Akhirnya kan anak merasa bersalah sepanjang hari kan. Nah, yang ketiga sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contoh misalnya dibantu wali kelasnya. Ya contoh kan misalnya ini biasa berprestasi Bu, nggak apa-apa gitu misalnya. Iya, oh keponakan ya, ini ponakan saya gitu dan lain sebagainya. Ponakannya banyak sekali Pak. Ada 2. Atau sebagai pemantau ya, pemantau itu menghitung dan mengukur. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Nah, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti ada studi kasusnya. Terus ada guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, terus yang membuat orang merasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah, sudah macam terakhir, kamunya. Nah, sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak, demi ibu kan. Sering ya seperti itu ya. Masa kamu nggak mau sih? Ayolah, itu
Untuk pemantau tinggal tunjukkan peraturannya, ini peraturannya gitu. Nah kalau sebagai manajer apa yang kita yakini, nah itu diajak diskusi apa yang bisa kamu kerjakan. Nah untuk hasilnya, kalau sebagai penghukum memberontak, menyalahkan orang lain dan siswa akhirnya berbohong ya, karena takut dihukum akhirnya siswa berbohong. Terus untuk merasa orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, tetap juga berbohong. Kalau sebagai teman nanti murid kita ketergantungan Bapak Ibu. Nanti misalnya saya maunya sama Pak Ponirin aja lah, nggak mau yang lain, gitu. Saya ikannya maunya sama Pak Ponirin, nggak mau sama Pak itu. Iya. Atau sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi anak-anak baru ini ya. Kalau ditinggal akhirnya main YouTube kalau TIK Pak. Nah kalau manajer menguatkan pribadi anak, ditunjukkan bahwa dengan belajar ini nanti kamu seperti ini. Nah kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia. Untuk sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Ini sebagai posisi guru ya. Untuk pemantau, ya murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Nah sekarang murid berkata, kalau sebagai penghukum, nanti murid paling biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah nanti kita stigmanya marah-marah. Nah kalau ya silakan ditutup Pak pintunya Pak. Terus untuk yang merasa bersalah, maafkan saya gitu. Kalau sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman, ternyata gitu. Nah, akhirnya anak berpikir seperti itu. Kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya biasanya kan rewardnya kalau di SD Bapak Ibu itu kan dikasih bintang gitu kan. Apa yang berprestasi saya tempel bintang. Kalau di SMA kayaknya nggak cocok ya dikasih bintang. Cocoknya kasih voucher KJ ya. Oh ya ini promosi. Terus sebagai manajer bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah dampak pada murid, kalau sebagai penghukum nanti murid akan mengulangi kesalahan. Merasa rendah diri, sebagai teman lemah, tidak mandiri, tergantung. Sebagai pemantau menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas diperoleh dari nilai kebijakan universal yang disetujui semua warga sekolah. Jadi ini Bapak Ibu yang wali kelas, terutama siapa aja Pak Jimmy wali kelas ya, Pak Ponirin, Bu Minta ya, Bu Arifah, siapa lagi Pak Haji, semuanya wali kelas ya, Pak. Oh ya, kelas unggulan. Nah jadi Bapak Ibu sudahkah membuat keyakinan kelasnya? Pak Ponirin sudah Pak? Keyakinan kelas sudah. Yakin kelas saya itu jadi kelas yang luar biasa. Oh ya, alhamdulillah. Semoga Bapak Ponirin luar biasa Pak. Ya, jadi nanti kita akan praktek membuat keyakinan kelas. Nah ini kita lihat peraturan dan keyakinan. Nah, misalnya peraturan selalu kembalikan dulu tempatnya untuk keyakinan yang tangguh. Jangan dilarang oleh orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Untuk peraturan aktivitas sekolah 15 menit. Untuk keyakinan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan untuk keyakinan keselamatan orang lain. Jadi Bapak Ibu itu ada dilarang dan dilarang. Di keyakinan kelas itu afirmasi positifnya harus dipakai. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan, diganti membuang sampah pada tempatnya. Contoh lagi, dilarang tadi di sekolah tidak boleh terlambat misalnya, diganti datang tepat waktu. Jadi Bapak Ibu kita kepada murid harus begitu Bapak Ibu, harus memberikan afirmasi positif terus. Itu sudah saya lakukan bertahun-tahun. Itu di kelas mana? Di kelas unggulan. Ada.
Oh ya. Nah ini untuk tahapannya, Bapak Ibu tahapannya. Ini saya bikin ya yang pertama membuka ruang diskusi. Enggak, ini betul Pak, ada ditempel di kelas. Anak buahnya Pak Ginanjar. Ya, jadi yang pertama berikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya. Jadi Bapak Ibu silakan murid-murid sampaikan masukannya. Untuk tahap 2 mencatat, jadi dicatat di papan tulis. Itu semua murni ya berasal dari murid. Dicatat, setelah dicatat dirumuskan. Nah, untuk menentukan keyakinan yang menjadi inti dalam peraturan yang disepakati. Nah, ini contoh nih, anak-anak sendiri yang nulis nih. Nih, dari poin-poin ini. Kemarin yang agak alot di poin 10. Nah, itu yang cewek-ceweknya kemarin agak alot. Yang tidak boleh membawa make up. Kalau ini kan cowok yang nulis. Ya. Jadi ini harus disepakati bersama. Setelah disepakati bersama, dibahas. Kita membuat surat pernyataan keyakinan kelas, pernyataan ya. Nah ini contohnya. Jadi nanti wali kelasnya maupun muridnya itu tanda tangan bersama di kesepakatan, di keyakinan kesepakatan atau keyakinan kelas. Setelah itu ditempel di pengumuman. Itu berapa Pak? Itu kemarin Pak. Bukan. Jadi ini contoh. Iya ini contoh membuat keyakinan kelas. Nah ini contoh untuk kalau Bapak Ibu ingin membuat, nanti saya kasihkan ya. Ini sudah dibuat di aksi nyata di PNM untuk keyakinan kelas. Nah setelah ini Bapak Ibu akan kita praktek membuat keyakinan kelas. Nanti saya akan membagikan post-it. Ya masing-masing Bapak Ibu nanti menulis contoh keyakinan kelas yang ada di sini. Nanti ditulis misalnya tadi tulis Alberto Pomirit, tulis nanti kita tempel bareng di sini gitu ya. Bapak Ibu nanti saya bagikan, pulpennya juga sudah ada. Nanti silakan menulis. Ini Bapak Ibu. Nah Bapak maju nggak Bapak videonya? Jangan kebalik ya Bapak Ibu, nanti ditempel soalnya. Satu aja bebas. Satu orang, satu apa dua nggak apa-apa bebas. Ya awal. Ini terakhir duit. Jangan kebalik ya, baru bisa ditempel. Iya kita nanti. Enggak, ini kan kita contoh untuk siswa. Ini buat siswa. Ya contoh, nanti kan Bapak Ibu. Iya, menerapkan untuk siswa. Jangan nyindir. Pembuat rasa bersalah. Iya, pembuat rasa bersalah. Iya. Sabar Bu, sabar. Jangan emosi dong. Dongeng. Tadi udah beli, jatuh kayaknya. Dan nanti kalau sudah, tempel ke sini. Mendekat aja nggak apa-apa ya, nanti pas nempel. Keyakinan kelas, coba. Nah itu ada contohnya tuh, setiap murid berseragam rapi. Ya, ada kebersihan, setiap murid menjaga kebersihan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa bikin seperti ini, terus upload di PNM untuk aksi nyata itu bisa ya Bapak Ibu, ada poinnya. Iya, saya sekarang lagi rajin bikin aksi nyata. Ya poinnya 140. Mau gimana lagi soalnya? Nah, setiap siswa harus bayar. Iuran ya, kas ya, Iya, bahasanya jangan menunggak Pak, tapi membayar kas tepat waktu. Atau tidak boleh memakai lips.
plastik diganti apa bahasanya, berdandan. Ya, kalau bisa jangan ada kata tidak atau dilarang. Iya, kasih nama. Jeneng. Mendekat nggak apa-apa, di video pas nulisnya nggak apa-apa, Pak. Sudah Pak Eros. Ditempel Pak, ditempel sini, sini Tiara di foto Tiara Pak Pemirin. Tempel sini Pak ya. Iya. Siap. Setiap siswa selalu membayar kelas tepat waktu. Di atas Pak, di atas. Nah, Keyakinan Pak. iya. Yakin lah. Nah, jangan di situ. Itu urut Pak Pemirin sebelahnya. Ini siswanya nakal-nakal. Ayo, respect. Ayo, satu boleh, dua boleh. Nah, ditempel. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mempraktikkan di kelasnya menggunakan post-it seperti ini. Itu beli kayak gitu di mana Pak? Itu saya minta Pak, sama bendahara tadi. Iya, iya, agak maksa juga. Berarti CKP pakai modal bus ya Pak? Harusnya. Nah, ayo yang belum. Ini nggak lurus. Sini boleh Bu. Nah, Iya ada siswa yang Aku kasih nama. iya kasih nama dong. Enggak apa-apa wis. Sudah semua? Masih ada lagi? Ini nama Nur banyak sekali ya. Faris sudah? Sudah semua? Ya, Bapak Ibu kita nanti kita praktek ini saja ya, jadi contoh. Nanti yang ada di sini nanti dibahas bersama bareng muridnya. Ini khususnya kalau di SMA kan wali kelas, kalau di SMP juga wali kelas, kalau di SD itu guru kelas. Ya, ini contoh dari Bu Puspita yang mencegah perilaku bullying. Ya, sepakat ya. Agar setiap siswa menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu. Sepakat ya. Terus ada setiap siswa mengucapkan terima kasih setelah Bapak Ibu menyampaikan materi. Bagus ya. Sepakat ya. Dari Bu Nursul ya, setiap siswa saling menghargai atau toleransi. Sepakat ya. Membuka HP pada saat apa nih tulisannya? Oh, pembelajaran saja, tidak untuk main game. Sepakat ya. Setiap siswa selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Sepakat ya. Masuk kelas tepat waktu. Sepakat ya. Kalau PJOK itu kan sudah ada kesepakatan nih. Misalnya masuk jam 7, itu pasti ada kesepakatan di 7.15 karena ada waktu untuk ganti baju. Ya, ada dari Bu Nurjana, bermakeup yang wajar, senyum, salam, sapa, ini 3S ya, terhadap guru yang berpapasan. Enggak 5S Bu, ditambah 5S nggak apa-apa ya. Ini balap kata Sopan santun 5S. Maksudnya itu ya. Yang pinter ya. S yang buahnya apa lagi Pak? Sukses selalu. Oh iya. Apa lirik cerdas? Ini dari Bu Paiko. Setiap murid berbicara dengan sopan dan santun. Tadi sudah ya, sama dengan 5S. Dari Bu Luciana BK. Setiap siswa saling peduli dan menghargai sesamanya. Sesama apa Bu? Sesama siswa ya? Oh iya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti pada praktiknya di kelas Bapak Ibu membuat
seperti ini. Dan nanti ditandatangani bersama. Jadi ketika siswanya bermasalah, tinggal kita lihat keyakinan kelasnya. Itu ya Bapak Ibu, kita lanjut ke materi. Kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bukan, cuma beda P. Ya, jadi ini cara menangani siswa. Ya, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh video yang sudah saya jalankan. Nanti Bapak Ibu ketika bertemu siswa yang bermasalah bisa menggunakan rumus segitiga restitusi seperti ini. Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Harus begitu. Alhamdulillah, itu sudah selesai. Harus begitu. Dia tahu kenapa dipanggil di sini. Iya, tadi ada pas belajar juga. Dia terakhir melihat mengenai satu terus apa dia mencoba. Dia tahu nggak kalau di kelas sudah disebut yang Kamu udah tahu Pak? iya, dia jujur aja. Dia tadi mencoba. Ya, apa semua orang juga pasti kan pernah melakukan kesalahan. Dia masih ingat ya, dia 16 yang dibuat. Jujur dalam mengerjakan soal ujian. Iya, tadi dia pernah nggak itu misalnya. Iya. Salah ya, berarti banyak yang 16 yang sudah dibuat bersama. Dia suka sekali juga dia mulia sekali dia misalnya. Misalnya dia harus jujur. Nah, untuk melaksanakan itu, dia akan mengubah Dia nggak mau mengubah. gimana mengubahnya. Dengan cara jujur dan dengan sekali. Dikurangi apa tadi? Kurangi dengan Bulannya. Akhirnya dia enak. Tadi pasti mau belajar malamnya, malam belajar. Sampai larut malam sampai lupa ya. Nah, nanti ke depannya dia bisa ya mengurangi tadi mengurangi apa? Kemudiannya itu harus tetap sama membuat jam belajar gitu ya. Yang berkat hari semoga kita punya ke depannya besok ya untuk menjadi bagi ya ini bermanfaat sekali. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ini teman-teman, saya sini sebagai sini. Iya. Oke ya, Bapak Ibu, nanti kita akan praktek cara penanganan tadi untuk segitiga restitusi. Ya, siapa yang mau jadi siswanya, Bapak? Bisa. Yang dari gurunya, yang dari guru ya. Kalau bisa dari guru kita ya. Gurunya aja Bapak saja. Iya, di sini aja nih biar di kameranya enak. Ayo maju bicara. Kursinya. Gurunya aja, gurunya guru BK -nya. Siapa? Ayo, sini nih, di sini kamar. Ayo yang jadi gurunya. Nggak apa-apa pakai kaos nggak apa-apa.
Gak apa-apa, apa saja jadi gurunya. Ingat ya, tadi harus memberikan kata-kata positif. Ya, rumusnya tadi menstabilkan identitas. Oke. Dari sini dulu Bu datang. Kata-katanya kayak tadi. Bebas. Ini kita sepakati dulu masalahnya Pak. Suka terlambat ya. Iya. Iya, masuk sekolah. Dia kan berangkat sekolah lah, tua, terlambat umurnya. Tapi lupa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Bapak tadi manggil saya. Iya, kamu duduk dulu ya. Oh iya Pak. Gimana? Sehat enggak Jangan. Alhamdulillah sehat Pak. Ada apa ya Pak? Ya, kamu nggak tahu ya saya panggil ke sini kenapa ya? Iya, saya tidak tahu. Jadi saya lihat data kemarin beberapa minggu ini, bahkan 2 minggu ya. Dejana itu sering sekali, seminggu sampai 3-4 kali terlambat. Ya. Dan itu Bapak dapat laporan dari temannya juga bahwa Jana itu sering terlambat. Itu kenapa? Jana kenapa sering terlambat? Soalnya di rumah, soalnya di rumah saya harus beres-beres rumah dulu Pak sebelum berangkat sekolah karena ibu bapak saya sudah berangkat ke sawah. Oh gitu. Iya Pak. Ya, Dejana kan masih ingat ya kesepakatan yang kita buat di kelas, keyakinan kelas, di mana berangkat itu harus tepat waktu. Ya, jam berapa dia harus sampai di sekolah? Sebelum jam 7.00. Iya, mulai sekarang Dejana tuh di program waktunya ya. Kalau biasanya masuk sekolah itu telat, kamu dipercepat bangunnya. Kalau biasanya bangun jam 5, kamu nanti bangun jam 4. Ya. Lakukan setelah sholat dan sebagainya. Kegiatan atau aktivitas yang biasa kamu lakukan yang membuat kamu terlambat itu bisa dilakukan lebih awal ya. Kemudian kalau terkendala di jalan juga kan kalau berangkat lebih awal nanti bisa diantisipasi begitu ya. Jadi manajemen waktunya diperbaiki ya misalnya ya, supaya tidak terlambat lagi dan supaya bisa masuk tepat waktu gitu ya. Ya Pak, insya Allah akan saya rubah manajemen waktunya agar tidak terlambat masuk ke sekolah. Amin ya, mudah-mudahan bisa melakukan, kita berdoa bersama nanti ya. Nah, sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Siswanya terlalu lembut ya. Jadi kurang menangkan, ada perlawanan. Jadi tadi sudah bagus dari penjelasan tidak ada yang salah. Cuma tadi ada yang terlewat ya, Pak. Jadi setelah menstabilkan identitas, validasi tindakannya itu tadi terlewat, langsung lari ke keyakinan kelas. Jadi contohnya tadi misalnya ketika hujan terlambat, tetap harus ada validasi tindakan yang salah dulu. Ya misalnya contoh setiap orang juga pasti pernah terlambat dan sebagainya seperti itu. Iya sama. Iya itu untuknya jadi memberikan penguatannya. Ya Bapak Ibu karena waktunya masih ada, jadi contoh ya tadi contoh siswanya terlalu ini. Coba kita siswanya yang agak ini. Ya, Bapak miring ya siswanya ya. Ya, gurunya siapa? Bu Pak Aris gurunya yang jadi guru. Oh. Saya pengennya Bu Nungki malah. Guru kita. Karena sudah punya pengalaman malah melintas di dunia perbedakan. Cocok ya, sepakat ya.
Ya, sepakat. Ayo Pak, maju sepakat mungkin. Loh, kan biasa menangani yang lebih. Ini next level, berarti next level. Ya naik level. Ya kalau tadi kan terlalu manut kan. Coba Bu Arifah dulunya Bu Arifah menghadapi Pak Pemirin. Kok ditolak? Kok kalau yang jadi siswa Pak Pemirin gurunya pada nolak? Ya udah saya anunya Pak. Oh Pak Pemirin gurunya, siswanya siapa? Bu Arifah. Tadi katanya mau jadi siswa. Pak Aris, Pak. Oh belum sih. Oh Pak Aris saja. Gurunya nggak ada perawanan kalau sebelum Pak Pemirin. Pak Aris siswanya ya. Pak Pemirin gurunya. Oke siap. Sabar Pak Pemirin, tidak boleh emosi. Ya, kasusnya apa itu Pak kasusnya? Kasusnya apa Pak Aris? Kasusnya? Ya. Oh, sering tidur di sekolah. Oh, sering tidur di kelas. Saya tidur di sekolahan sama sering berangkatnya telat, Pak. Oh ya, kasusnya dua. Maksudnya apa tadi? Saya keplak pakai itu. Primen, Pak. Masuk dulu Pak. Oh iya. Salam. Oh iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nah Aris. Satu. Bagaimana kabarnya Nah Aris? Sudah baik? Panas, Pak. Alhamdulillah. Sikapnya yang baik Oh, ya, iya, Mas Mas. ya. Kan Nah Aris ini kan belajar SMA. Iya. Sudah 12 tahun sekolah ya? Kayaknya sih, Pak. Apa 10 tahun belum wisuda? Nah Aris tahu kenapa saya panggil untuk konsultasi? Kira-kira sebabnya apa? Kalau tahu mungkin nggak kesini, Pak. Oh, jadi belum tahu ya? Belum. Jadi belum tahu. Baik, nah saya jelaskan sebelumnya. Iya. Jadi menurut data yang disampaikan oleh guru PK, Nah Aris itu sering berangkatnya terlambat. Masa sih? Ya, kemudian Nah Aris juga sering ketiduran di kelas. Apa betul itu? Kalau ketiduran saya ada temannya, Pak. Sendirian. Ya, memang nanti akan saya panggil salah satu untuk diminta alasannya kenapa kok sering tidur di kelas itu. Tapi kalau untuk tidur di kelas berarti memang Nah Aris mengaku ya. Iya, kan ada temannya, Pak. Ya, baik. Kalau Nah Aris memang sering tidur di kelas, ya pada saya. Oh iya. Ada penonton sih, Pak. Cari salah ya. Nanti saya plak-plak ya. Keren lagi. Ya, Nah Aris, baik. Baik, Nah Aris betul sering berangkat terlambat. Dari rumah sih nggak terlambat. Jam berapa berangkatnya dari rumah? Jam 7 kurang 5 menit kan nggak terlambat, Pak. Iya, jam 7 kurang 5 menit. Jarak antara sekolah dan rumahnya Nah Aris berapa kilometer? Ya, kalau sepi 5 menit sampai. Rumahnya di mana ya? Ada rejek ke sana dikit. Oh iya, baik. Jaraknya berarti harusnya sih bisa sampai sesuai waktu, 5 menit bisa sampai ya? Harusnya. Iya. Kenapa bisa terlambat Nah Aris? Kayaknya motornya kurang cepet, Pak. Iya, baik. Kalau begitu Nah Aris, untuk menghindari keterlambatan Nah Aris bisa berangkat lebih pagi lagi. Misalkan yang tadinya berangkat jam 7 kurang 5 menit, mungkin bisa berangkat setengah 7. Kira-kira bisa enggak Nah Aris? Ya, mungkin kalau sarapannya sudah ada ya bisa. Ya. Oh, jadi sarapan juga menjadi alasan ya Nah Aris ya? Ya, kan nanti lemes, Pak. Iya, kan nanti lemes. Ya. Kalau saya nggak sarapan nanti lemes, nanti tidur lagi. Iya. Oke, baik Nah Aris. Berarti sarapan juga mungkin harus lebih pagi lagi. Bangunnya jam berapa Nah Aris? Bangunnya nggak mesti ya, kadang jam
6:30, kadang jam 6, kadang ya kalau libur ya bahaya. Kalau nggak mau bahaya. Iya. Ya sekitar segitu Pak. Saya nggak pernah bangun antara jam 8 kecuali Minggu. Ya. Tapi Naris tahu ya bahwasanya di sekolah ada aturan bahwasanya jam 7.00 itu harus sudah di sekolahan, betul nggak? Tahu sih? Iya. Tahu sih. Iya, baik. Kalau begitu diusahakan Naris ya supaya bangunnya lebih pagi lagi. Iya. Sarapan itu sebelum jam 5:30 sudah sarapan. Belum buka Kemudian mandi. Ya, nanti bisa masak. Emaknya suruh masak. Emaknya ke sawah, sepi di rumah. Ada itu manusia Bob. Masalahnya banyak sekali. Ada yang nggak tahu di rumah saya bermasalah. Oh gini aja Naris, Naris Datang nanti ke rumah. bisa berangkat pagi-pagi. Nanti Iya. Naris bisa pesan makanan di kantin sekolah. Iya. Nah nanti makannya di kantin sekolah. Mungkin seperti itu lebih baik Naris. Boleh. Kalau kantin sekolah itu jam 5:30 itu biasanya sudah buka. Jadi pagi-pagi Naris jam 6:30 sudah sampai sekolahan. Kemudian makan di kantin. Jadi tidak akan datang terlambat. Iya. Selain itu. Kemudian Naris kalau malam tidurnya jam berapa? Ya nggak mesti ya. Kadang jam 10, Iya. kadang jam 12. Kalau mana nggak tidur karena jadwal ronda Pak. Naris ini anak-anak apa kayak kakek ya? Kok ikut Kalau ronda? bapak saya nyuruh saya Oh iya. jaga ya nggak enak kan kasihan Pak. Baik Naris, untuk saya jelaskan lagi bahwasanya tugas ronda itu adalah tugas orang tua. Oh. Naris harus memberikan pengertian ke orang tua bahwasanya Naris itu pelajar yang harus bisa tidur tepat waktu. Jam berapa Pak? Ya, untuk normalnya itu kalau berdasarkan hadis itu seharusnya seorang muslim itu tidur setelah sholat Isya. Ya Allah. Iya. Tapi ya tidak terlalu lama. Maksudnya ya antara jam 8 atau jam 9. Karena biasanya setelah sholat Isya itu Naris bisa belajar, kemudian selesai jam 9 tidur, insya Allah bangunnya tidak akan terlalu kesiangan Naris. Pasti Ya. sebelum kemudian komitmen juga untuk Naris supaya bisa bisa bangun sebelum sholat subuh, karena kita kan tahu kewajiban Jam kita. 3. Ya enggak, jam 4 nggak apa-apa. Naris muslim kan? Oh iya kayaknya sih. Nah berarti harus sholat subuh berjamaah. Ya, untuk sebelumnya Naris itu cita-citanya jadi apa ya? Nggak tahu Pak, biayanya juga nggak tahu nanti kuliah atau enggak. Makanya keinginannya Naris itu pengennya seperti apa setelah lulus SMA? Kalau saya SMA nyari duit Pak. Nyari duit. Nah nyari duitnya kira-kira kan berarti harus kerja ya? Kerjanya kira-kira kalau kerja itu pengennya kerjanya seperti apa? Ya jaga WC umum kan gampang. Paling kamu jaga WCM ya udah. Kalau seperti itu berarti Naris nggak ke sekolah. Keluar aja keluar. Nggak ke sekolah percuma jaga WC mah. Ya, nggak boleh seperti itu. Naris. Nah itu. Saya menghadapi siswa seperti ini itu memang harus tegas. Kalau tidak bisa dididik, lebih baik dikebek ya. Ya Naris, Cita-citanya realistis Pak. Daripada saya ngomong mau jadi presiden, kuliah juga bisa ya. ya Naris diajak bicara sama saya loh ya. Iya. Berarti harus menghadapi saya, kalau enggak, gitu ya. Ya Pak siapa? Naris ganti siswa aja lah. Sebenarnya batuknya ini. Aji baik kan. Baik-baik saja. Ya, kan. Mungkin telat. Oh iya, siap Naris. Nanti setiap pekerjaan itu Pak Aris Ya. itu membutuhkan kedisiplinan. Kalaupun iya. Yes. Setiap kerjaan Aris, Ya. setiap kerjaan itu tetap membutuhkan disiplin. Ya. Di mana terminal itu kan kita tahu ya, terminal itu keras. Jika Aris nanti ingin menjadi seorang penjaga WC, itu kan otomatis saingannya banyak tuh. Kalau Aris sing terlambat, otomatis pasar, nanti Pak, bisa bukan di diganti Aris. Di pasar bukan terminal Pak. Ya, di pasar pun sama.
pasti nanti bisa digantikan oleh yang lainnya, karena memang setiap orang itu membutuhkan pekerjaan. Kalau Aris nggak kerja, nggak punya duit, nanti mati gimana? Kan kan saya kan hanya memberikan gambaran, bukan mendoakan. Kalau mendoakan sih, ya semoga Aris cepat mati, itu berarti mendoakan. tuh Ya. ngomong. Jadi maksudnya jangan berpikiran negatif dulu. Saya hanya memberikan peringatan kepada Aris. Nah, kalau ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan diinginkan, otomatis Aris juga harus membiasakan diri untuk disiplin Aris. Mulai dari sekarang tuh, mumpung masih sekolah, belum masuk ke dunia kerja Aris. Kan kelas 12 lah, bentar lagi. Iya, kan berarti sebentar lagi kan lulus. Paling tidak, meskipun mungkin persiapannya terlambat, tapi Aris harus bisa membiasakan diri mulai dari sekarang. Kalau tidak dari sekarang, ya kapan lagi? Besok Pak. Ya mulai besok nggak apa-apa lah. Iya, Yang penting sekarang. Aris senantiasa memperbaiki diri ya Aris ya. Oke, Pak. Mudah-mudahan nanti jadi anak yang bermanfaat di kemudian hari. Alhamdulillah Pak. Karena biasanya barang-barang yang tidak bermanfaat kalau nggak dijual ya dibuang biasanya. Oh iya, bisa recycle Pak. Ya recycle itu kan berarti kan digiles-giles ya, diremuk, dihancurkan. Ya, gitu. nggak apa-apa. Itu pun Proses. kalau benda mati. Kalau benda Proses. hidup kan berarti mati. Reinkarnasi itu kan berdasarkan Pasti. keyakinan orang-orang Konghucu ya. Emang Itu ya? reinkarnasi. Kalau di Islam sendiri kan tidak ada reinkarnasi. Kira-kira seperti itu Aris. Semoga nanti kedepannya diperbaiki ya Aris Iya. ya. Bisa nggak kira-kira? Oh iya. Bisa dong. Ini kan sakit. Ya. Tenang Pak, saya juga siap. Ya, mohon diperbaiki ya Aris ya. Ya. Jangan bercanda terus. Oh ya. enggak. Ya, saya Bapak yang kan- ngajak bercanda. Ya, jangan seperti itu Aris. Enggak. Ya, berdasarkan kesepakatan kan ada tuh. Oh yang mana Pak? Jangan tidur. Tidak tidur di kelas. Enggak Pak, saya tidur di kursi Pak, nggak di kursi. Ya itu sih. Ya. Ya seperti itu Aris. Iya. Paham kan apa yang harus dilakukan Aris ke depannya? Hmm. Segeralah memperbaiki diri. Boleh ke belakang Pak. Ya boleh, cuman harus diingatkan lagi Iya, bahwasanya Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum selama kaum itu tidak merubah keadaannya sendiri. Seperti itu Aris. Saya kan sendirian Pak, bukan kau. Ya kan tadi makanya tidak mengubah keadaannya sendiri. Oh, iya. Kan? Itu makanya saya bilang sendiri. Gitu Aris. Iya. Sudah paham Aris? Paham Pak. Ya. Dari awal udah paham. Kalau bisa mukanya jangan nyolot ya Aris. Oh. Nanti saya cecek nanti. Oh saya tangkis Pak. Sudah Ya, siap. itu Aris. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Aris setelah ini mau kemana? Saya mau ke terminal Pak. Jadi tukang parkir apa juga WC? Dia nyari-nyari peluang Pak. Baik, jadi isinya WC. Itu Pak, saya kira seperti itu aja. Silahkan bisa kembali ke Oh iya, makasih Pak. dunianya. Salim. Ini Pak. Ya, sebenarnya saya pengen tupak tuan. Ya, berikan untuk tahun kedua. Ya, terima kasih Bapak Ibu dari untuk ketiga institusi tadi. Memang terlihat mudah, tapi pada praktiknya kalau di kita cukup sulit. Ya, karena pada kenyataannya karakteristik siswa kita kadang berbeda-beda ya, lebih bervariatif lagi daripada siswa di. Selamat datang Pak Wakil Kepala Bidang. Ya, kita lanjut Bapak Ibu sedikit lagi. Ya, untuk mengakhiri salah satu Bapak Ibu saya mohon untuk membacakan refleksi atau kesimpulan ya berdasarkan ini pertanyaan-pertanyaan ini. Monggo siapa untuk refleksi? Jadi setiap pembelajaran Bapak Ibu diperkenalkan untuk melakukan refleksi. Ini menggunakan model 4P ya, ada peristiwa, pembelajaran, perasaan, dan penerapan. Silakan salah satu siapa? Bu Mita aja ya, Bu Mita. Untuk refleksi pembelajaran pada hari ini. Itu semuanya? Ya, sesuai itu. Satu aja, salah satu aja. Semuanya aja nggak apa-apa. Semuanya aja ya Pak? Oke, terima kasih atas waktu. Berdiri aja, berdiri lagi.
Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Izinkan saya untuk menyampaikan refleksi pada pagi hari ini. Pengalaman saya sesudah mengikuti kegiatan ini, saya jadi lebih tahu untuk membuat keyakinan kelas itu butuh yang namanya identifikasi dulu di awal. Jadi bisa membedakan nanti mana yang namanya hukuman dan konsekuensi itu ternyata berbeda ya Bapak Ibu. Ya, jadi saya lebih tahu tentang membuat keyakinan kelas dan membedakan antara dua hal tersebut. Kemudian perasaan saya mengikuti kegiatan ini yaitu sangat bahagia dan ya ada ilmu baru yang didapatkan. Ya, apalagi saya kan mengajar PJOK yang kebetulan juga kan banyak pembelajaran rata-rata itu di luar kelas ya Bapak Ibu. Jadi untuk memberikan konsekuensi, ya ternyata ya, itu bisa lebih mudah dengan bahasa yang lebih halus dan dibuktikan dengan sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari mereka. Misalkan kayak contoh biasanya kan ya sebagai orang lapangan ketika ada anak yang terlambat sebelum membuat keyakinan kelas kan silakan langsung push up 15 kali atau 20 kali. Ya betul. Nah ketika mendapatkan materi ini, jadi saya lebih paham untuk nanti menyampaikan. Di semester awal biasanya itu ya dibuat yang namanya keyakinan kelas untuk membuat kesepakatan agar anak lebih bertanggung jawab. Bukan takut kepada konsekuensinya, melainkan tanggung jawab kepada apa yang mereka lakukan. Jadi perasaan saya sangat senang sekali. Kemudian apa saja manfaat dari kegiatan ini? lebih bagus, Sangat banyak. jangan sampai kurang. Selain mendapatkan ilmu baru, saya juga tahu ya cara menangani ya ketika anak itu bermasalah. Ternyata ada yang namanya segitiga restitusi. Nah itu kan bisa dilihat atau bisa dijelaskan pertama identifikasi terlebih dahulu sebelum kita menjudge anak itu ketika melakukan satu kesalahan. Jadi ada yang namanya timbal balik. Kita tidak menghakimi anak pun mau untuk jujur melakukan apa yang dia lakukan atau kesalahan yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir, apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Tentunya ketika membuat keyakinan kelas ke depannya, saya tidak akan menjadi lebih egois. Artinya pelajaran itu atau pembelajaran itu kan akan berjalan dengan baik ketika pengajar dan yang diajar atau peserta didik itu sama-sama menyampaikan apa yang dibutuhkan kelas. Jadi tidak hanya saya menyampaikan, tapi anak juga memberikan pendapat yang bisa membuat pembelajaran dalam 1 tahun itu berjalan dengan lebih maksimal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat Buntat. Ya, terima kasih Bapak Ibu, ini menginjak ke slide terakhir. Untuk kesimpulannya Bapak Ibu, disiplin positif adalah pendekatan yang efektif dan manusiawi dalam mendidik dan mengasuh anak dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan positif, dan pengembangan hubungan yang sehat. Disiplin positif tidak hanya membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang seimbang, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan baik. Implementasi disiplin positif membutuhkan komitmen dan kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa untuk mencapai hasil yang optimal. Semangat dan maju bersama dalam menerapkan disiplin positif di SMA Negeri 1 Banjarharjo. Untuk sebelum mengakhiri kegiatan ini, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa.
sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah membantu kegiatan hari ini. Dan untuk kita semua, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu Bapak Ibu. Semangat ya. Ya, terima kasih.